Sugi Nur dan Bambang Tri sempat bertengkar di dalam rumah tahanan. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, sahabat-sahabat, jumpa lagi di Rahmat Channel. Kali ini ada berita yang menarik, sahabat-sahabat, dari teman-teman kompas.com menuliskan berita sekaitan dengan terjadinya pertengkaran antara Sugi Nur dengan Bambang Tri. Nah, ya, saya kira kalau kita lihat dari semua proses persidangan atau sebelum terjadinya kasus ini meledak di publik, Bambang Tri dan Gus Nur ini kan bagaikan pinang tak terbelah. Tetapi ternyata itu berkelahi, sahabat-sahabat, di dalam rutan. Entah apa penyebabnya, kita tidak tahu ya. Tetapi ini teman-teman kompas.com menuliskan yang sangat-sangat unik kalau menurut saya, karena ternyata terbongkarlah bahwa ternyata Sugi Nur atau Gus Nur yang biasa disapa Gus Nur itu berkelahi di dalam atau bertengkar di dalam rutan rumah tahanan. Kenapa juga ini sangat menarik, sahabat-sahabat, karena beberapa pernyataan Gus Nur itu sangat kontroversial sekaitan dengan pernyataannya. Misalnya dia disolimi di dalam sel tahanan, kemudian di sel di dalam bersama dengan tahanan narkoba, kemudian berlapis, kemudian sholat pun dia banyaklah ungkapan-ungkapan Sugi Nur ini. Nah, ternyata apa yang disampaikan itu terbalik, sahabat-sahabat. Kalau kita baca beritanya teman-teman kompas.com, ternyata dia bertengkar. Nah, seperti apa ulasannya, sahabat-sahabat? Saya akan bacakan beritanya ya. Nah, mari kita lihat beritanya, sahabat-sahabat. Saya akan bacakan ya, sahabat-sahabat ya. Karena ini sedikit lucu, kalau menurut saya ini sangat-sangat lucu. Yang kalau di luar persidangan itu ya ya dua mata sisi ual lah yang tidak bisa dipisahkan, atau bagaikan pinang tak terbelah. Kalau kita lihat ya bagaimana kekompakan mereka. Yang dulu juga pernah mau dijadikan sebagai saksi, kalau bahasanya Pak Jaksa adalah saksi mahkota, saling memberikan kesaksian antara dia dengan antara Gus Nur dan Bambang Tri. Mereka sama-sama menolak dan tidak mau tidak mau memberikan kesaksian itu. Dan itu lagi-lagi saya kira masukan itu kenapa dia tidak lakukan, karena pasti dapat masukan dari para pengacara mereka. Tetapi ternyata di balik itu ternyata Gus Nur dan Bambang Tri ya tidak baku omong kayak anak-anak. Nah, seperti apa beritanya, sahabat-sahabat ya. Nah, teman-teman Kompas itu mengangkat judul Sugi Nur dan Bambang Tri terdakwa kasus ijazah palsu presiden sempat bertengkar di rutan. Ini penyebabnya. Itu. Nah, ini sangat menggelitik, sahabat-sahabat. Itu ditulis pada tanggal 3 Januari 2023. Nah, saya juga sampai penasaran, sahabat-sahabat ya, apa yang menyebabkan kok bisa-bisanya orang yang tidak pernah berpisah dari awal sampai proses persidangan, kalau kita lihat itu sangat-sangat akur-akur dan saling membela, saling mengamankan, saling supaya tidak ada yang terjerat, sahabat-sahabat. Saya baca ya. Sugi Nur
Raharja atau Gus Nur dan Bambang Tri terdakwa kasus pencemaran dan nama baik tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo dikabarkan sempat bertengkar saat ditahan di rutan Polda Jawa Tengah. Jadi itu sahabat-sahabat. Kabid Humas Polda Jawa Tengah M. Iqbal membenarkan adanya pertengkaran antara Sugi Nur dan Bambang Tri ketika di rutan. Ada apa ke mereka bertengkar? Kemudian Sugi Nur kesal gara-gara meliput Bambang Tri, akhirnya dia ikut proses hukum. Jelasnya saat dikonfirmasi. Nah itu kayaknya bikin podcast. Aneh juga itu Gus Nur itu. Kan dia yang undang Bambang Tri untuk bikin podcast. Kenapa baru menyesal? Kan dia yang ini, sahabat-sahabat ya. Dia yang minta untuk hadir, malah dia yang biayai lagi. Iya kan? Dan yang terakhir yang saya lihat ada juga di media sosial, bersama dengan Bambang Tri, Gus Nur, dan ada satu orang temannya. Itu kan pergi membelikan handphone di mana itu, di toko handphone, kemudian bahwa itu adalah pemberian supaya pemberian dari jamaah, akan begitu, sehingga Bambang Tri itu dibelikan handphone. Nah itu artinya dia akur-akur saja, tetapi kenapa kok baru menyesal setelah Anda di dalam? Kenapa tidak berpikir? Kenapa tidak berpikir gitu loh? Apakah Bambang Tri itu benar? Kalau dia memang benar, di mana bukti-bukti kebenarannya? Kenapa tidak diverifikasi? Betul itu saksi ahli agama itu. Seharusnya dia membawa bukti yang sudah diverifikasi, yang akurat datanya, yang akurat informasinya. Nah, dia berkelahi. Kacau. Dia yang panggil orang kok baru menyesal, kan begitu. Nah saya lanjut teman-teman ya, sahabat. Setelah pertengkaran tersebut, Sugi Nur dipindah ke sel yang baru ditempati dengan 5 tahanan lain. Nah jadi setelah bertengkar baru dikasih pindah, daripada di situ aku gebuk-gebukin kan. Tidak bagus, salah lagi polisi kan. Padahal dia sendiri yang bikin gara-gara. Si Sugi Nur kemudian minta pisah dengan Bambang Tri, ujar Iqbal. Sebelum pertengkarannya dengan Bambang Tri, terdakwa kasus pencemaran nama baik tersebut juga sempat berulah di sel. Sugi Nur minta dipindahkan agar bisa leluasa sholat. Nah itu alasannya katanya ya. Petugas pun akhirnya memindahkan Nur Sugi dan Bambang Tri ke sel tahanan yang kosong agar leluasa ngobrol dan melakukan sholat. Iya kan? Padahal di media sosial dia tersolimi karena dia tidak bisa sholat, menjulurkan saja kakinya itu katanya setengah mati, padahal dikasih pindah berdua. Hanya 5 orang. Aneh ya, aneh. Saya kira ya begitulah yang dia kerjakan, bagaimana memberikan agitasi, propaganda kepada publik. Nah itu saya kira sangat tidak etis. Kemudian, namun di sel tahanan barunya itu, Sugi Nur kembali mengeluh kepada petugas untuk dicarikan tahanan lain yang mempunyai teman ngobrol. Kok bisa begitu ya? Dia mengaku sudah 3 hari tidak bertegur sapa dengan Bambang Tri. Ternyata dia minta, Sugi Nur itu minta supaya dicarikan lagi teman baru, karena sudah 3 hari dia tidak bertutur sapa atau saling saling kayak anak-anak gitu. Belakangan Sugi Nur kembali viral karena menyatakan di snack video akun Alda Ahmad. Dalam video tersebut Sugi Nur
mengaku disolimi saat ini dilakukan penahanan oleh Polri, termasuk saat mengalami penahanan di Rutan Polda Jawa Tengah. Sugitnur selama ditahan di Rutan Polda Jawa Tengah mendapat perlakuan dan hak yang sama dengan tahanan lain, termasuk dalam urusan ibadah, jelas Iqbal. Nah, kan itu sahabat-sahabat ya, akhirnya pecah kongsi juga. Dan Gus Nur itu merasa menyesal. Tetapi yang celakanya, karena di kasus ini yang mengundang datang melakukan podcast itu adalah Sugitnur yang membiayai sampai 10 jutaan uangnya habis untuk mendatangkan si Bambang Tri itu. Nah, itu artinya bahwa ternyata Sugitnur atau biasa disapa Gus Nur itu memang dia tidak berpikir sebelum mengambil tindakan. Artinya apa yang dia akan lakukan itu bukan mubahalah, karena memang betul-betul hanya karena akan melakukan podcast untuk di channel YouTube-nya. Saya kira itu sahabat-sahabat. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.